Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan membahas beberapa amalan yang berpahala haji dan umrah. Kita sedang berada di dalam bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Zulhijjah ini Allah taala firmankan di dalam surah At-Taubah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12, termaktub di dalam Al-Qur'an. Tatkala Allah taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Zulhijjah mulia bukan karena sebab namanya. Bulan Zulhijjah mulia bukan karena hanya ada puasa hari Arafah. Bulan Zulhijjah bukan mulia karena sebab 10 hari pertamanya saja, ataupun karena ibadah berkurban. Tetapi lebih daripada itu, kemuliaan bulan Zulhijjah terdapat dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Dan saat itulah orang-orang berbondong-bondong berikhtiar, bagi yang sudah wajib mereka menunaikan rukun Islam yang kelima. Tetapi tidak semua orang terkena kewajiban haji, tidak semua orang sudah mampu melaksanakan haji. Sehingga meskipun kita belum dipanggil, belum terkena kewajiban haji itu, kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengais pahala yang sama besarnya dengan haji dan umrah. Nabi SAW menjelaskan amalan yang berpahala haji dan umrah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Nabi SAW bersabda, "Man masya ila masjidin, man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin." Barang siapa yang pergi menuju sholat 5 waktu berjamaah, maka seperti ia menunaikan haji. Wa man masya ila sholatin tatawu'in fahiya ka'umratin nafilah. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah, pergi menuju sholat sunnah, maka seperti ia melaksanakan umrah. Hari ini masjid ramai pada momen-momen tertentu saja. Idul Fitri ramai dengan orang-orang yang sholat Id pada pagi hari tersebut. Tidak sampai 1 hari, hanya dengan menghitung beberapa jam, tanggal 1 Syawal pada sholat zuhur masjid sudah kembali sepi. Begitu juga bulan Ramadan ramai 10-15 hari pertama. Sisanya kita pasrah berapa sok yang tersisa. Dan begitu juga kemarin berapa sibuknya panitia kurban menghitung, mencetak dan mempersiapkan kupon kurban. Dibagikan daging itu kepada ratusan kaum muslimin. Hewan-hewan kurban saja mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan disembelih mereka. Tetapi sayangnya yang mengambil daging kurban, mereka juga tidak menundukkan kepalanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kupon daging kurban 200-300, yang ke masjid paling 20-30 orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila sholatin maktubah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu menuju sholat 5 waktu, fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji. Dari rumah, walaupun di kantor memungkinkan kita wudu, ada tempat wudu yang khusus selain di kamar mandi. Kalau di rumah, maka lebih baik kita berwudu di rumah, maka setiap langkah kakinya menghapuskan dosa-dosa, meninggikan derajat, dan mendapatkan pahala seperti halnya ia berhaji. Padahal kalau kita lihat, masjid ini, sholat berjamaah ini adalah benteng terakhir dari kaum muslimin, di mana benteng tersebutlah yang mulai rapuh. Sedangkan tempat perbelanjaan, tempat pesta pora, tempat menghabiskan waktu ramai. Apalagi melihat kepada generasi muda yang sangat diharapkan untuk menjadi penerus dan pejuang agama di masa akan datang. Baik saya isi pengajian di Lampung ataupun di Malaysia setiap bulannya, maka masalah terbesar anak muda sudah menghilang dari masjid. Yang duduk pengajian umur 40-50 tahun ke atas, dan yang paling muda yang isi pengajian 32 tahun. Kemana anak-anak muda? Kenapa mereka meramaikan coffee shop? Kenapa mereka meramaikan tempat-tempat game? Kenapa mereka meramaikan tempat-tempat yang hanya menghabiskan waktu tanpa ada manfaat? Karena kecintaan mereka tidak lagi kepada masjid, tidak lagi kepada agamanya. Oleh karenanya orang tua sangat diharapkan untuk mendidik kecintaan terhadap syariat Islam kepada anak-anaknya sejak dini, sehingga dimanapun mereka berada, hatinya terpaut dengan masjid, rindu untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu mesti kita mulai dari orang tua dengan melatih diri sholat 5 waktu berjamaah, dan pahalanya seperti haji dan umrah apabila kita bisa menjaganya secara istiqomah. Yang kedua, Nabi SAW menjelaskan amalan yang berpahala haji dan umrah adalah melakukan sholat sunnah isyraq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin," barang siapa sholat subuh secara berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu," kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. "Tsumma shalla rak'ataini," kemudian dia kerjakan 2 rakaat sholat sunnah, "kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin." Kata Nabi, maka seperti ia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Orang yang haji belum tentu mendapatkan kesempurnaan. Orang yang umrah belum tentu umrahnya berhasil. Tetapi di sini kita jaga sholat sunnah isyraq karena Allah mengerjakannya hanya mengharap ridha Allah, maka mendapatkan seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Sholat isyraq adalah sholat di awal waktu duha. Syarat mengerjakan sholat isyraq: 1. Sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh ketukar dengan sholat duha, nggak bisa isyraq. Bangun 7:30, gimana mau isyraq? Subuh aja dia tinggalin. Yang kedua, sholat subuhnya di masjid. Dan yang ketiga, syarat bisa mengerjakan sholat sunnah isyraq setelah subuh, tidak pulang ke rumah, berzikir, baca Al-Quran, sibukkan dengan amal soleh sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, 16 menit ke depan kita hitung, maka masuklah waktu isyraq. Setelah subuh, pulang ke rumah nyuci mobil, pulang ke rumah dengan aktivitasnya, maka belum terpenuhi syarat melaksanakan sholat sunnah isyraq. Adapun ulama berbeda pendapat apakah sholat sunnah isyraq dan sholat duha itu sama atau berbeda.
Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan beda sholat isyraq, sholat yang tersendiri, dan duha juga demikian. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan sholat isyraq dan duha adalah sama. Jadi ketika kita mengambil pendapat yang menyatakan sholat isyraq itu adalah beda, ketika kita melaksanakan sholat dengan niat sholat sunnah isyraq. Tetapi yang menganggap isyraq adalah sama dengan duha, karena memang isyraq itu kenyataannya dikerjakan pada waktu duha yang awal-awal, maka kita cukup berniat dengan sholat duha. Masyaallah muslimin rahimakumullah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dengan istiqamah mengharap pahala darinya. 2 rakaat tersebut seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi ulangi sampai 3 kali, menunjukkan bahwa isyraq itu adalah sholat yang sangat besar keutamaannya. Yang ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qada ilal masjidi," barang siapa pergi menuju masjid, "la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu." Tidaklah ia pergi ke masjid kecuali ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, seperti ia melaksanakan haji yang sempurna hajinya. Ingat, menuntut ilmu agama, belajar ilmu syariat, hukumnya fardu ain. Tidak ada kewajiban yang lebih utama selain yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan menuntut ilmu. Banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak dibekali ilmu. Banyak orang yang puasa, puasanya tidak dibekali ilmu. Banyak orang yang berkurban beberapa hari lalu, itu pun tidak dibekali ilmu. Padahal ilmu adalah syarat diterima amal itu. Ilmu adalah syarat sahnya amal. Kalaulah kita mengetahui ilmu agama itu wajib mempelajarinya, niscaya setiap hari kita akan berusaha meluangkan waktu meskipun setelah maghrib sampai isya di masjid musola terdekat rumah untuk menuntut ilmu. Paham tidak paham, kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kefahaman kepada kita. Hanya saja kewajiban kita adalah jalan menuju majelis ilmu. Dan menuntut ilmu itu termasuk salah satu jalan yang sangat cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Orang hari ini ketika dihadapkan ilmu dunia, susah payahnya luar biasa, sungguh-sungguhnya tidak perlu diragukan. Kita lihat sebagian kita ada yang S1, S2, bahkan S3. Tidaklah kita mendapat gelar itu melalui media sosial. Tidaklah kita mendapat gelar itu melalui homeschooling atau kuliah di rumah. Tetapi ada ketentuan yang diberikan oleh universitas, kampus terkait. Kita menempuh 4 tahun S1, S2 dan seterusnya. Skripsi, tesis kita, disertasi diujikan, barulah kita mendapatkan gelar tersebut dengan susah payah dan bahkan menghabiskan cukup banyak uang. Sedangkan ilmu agama, banyak orang yang berdalih agama itu mudah, jangan dipersulit, sehingga mereka menganggap cukup hanya belajar ilmu agama dari media sosial, dari YouTube, dari sumber-sumber yang tidak ada lulus sensor ataupun pertanggungjawabannya. Bukan berarti kita tidak boleh melihat ilmu agama dari media sosial, boleh, itu adalah tambahan. Kewajiban kita adalah menempuh jalan hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai beranggapan agama itu mudah, akhirnya saking dimudah-mudahkannya agama tersebut, maka keluarlah dari syariat ia mengamalkan agama. 2-3 tahun lihat YouTube sudah bisa menyalahkan ustadz lain. Contoh, melihat hadis cuman comot dari Google sudah bisa menyalahkan pendapat yang tidak sama.
Tetapi kalau kita mengaji dengan cara talaki, hadir ke majelis ilmu kepada seorang ulama, maka akan benar apa yang kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan para salaf. Bahkan kalau kita terlalu menggampangkan agama ini, akan berdampak kepada rusaknya amal ibadah kita, bahkan hal akhirat kita. Ada orang, tetangga ataupun kawan, "Pak, kok kayaknya di masjid jarang kelihatan. Bapak sholat di masjid mana?" Saya 5 waktu nggak masjid dekat rumah, tapi saya 5 waktunya di Masjidil Haram. Kaget. Kok bisa Bapak sholat 5 waktu di Masjidil Haram? Sekarang kan teknologi sudah canggih. Pas mau sholat zuhur, saya setel TV Mekah. Saya sholat menghadap TV itu. Kan teknologi canggih. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Akhirnya timbul umrah virtual. Baik Allahumma labbaik, cuman ngeliat TV, habis itu jadi SU, sarjana umroh. Jadi hadir, luangkan waktu kita, sesibuk apapun kita, lebih sibuk Nabi Muhammad SAW. Sesibuk apa kita, lebih sibuk para sahabatnya. Sahabat Nabi ada yang bisnismen seperti Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ada yang seorang pemimpin, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi, banyak sahabat Nabi yang kesibukannya luar biasa. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abbas yang mempunyai anak yang bernama Abdullah. Dan sekarang kita mengenalnya Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat yang sangat pakar tafsir. Tidak ada yang lebih memahami Al-Quran dibandingkan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Bapaknya Abbas bukan ulama, tetapi bapaknya itu seorang yang takwa, dan di samping itu ia adalah bisnismen yang sukses. Selagi ia berada di masjid, selagi ia berada di Madinah, dia senantiasa hadir ke pengajian yang dibuat oleh Nabi SAW, dan anak cucunya pun dibawa ke pengajian. Maka saat itu Abdullah ibnu Abbas yang berumur 3 tahun juga dibawa untuk mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu itu. Hari ini kita sudah menuntut ilmu, tapi jangan merasa cukup bahwa ilmu itu hanya untuk diri kita. Ada kewajiban mengajarkan ilmu agama kepada istri. Sholatnya istri tidak benar, tanggung jawab kita di hari kiamat. Sholatnya istri tidak sah, wudhunya tidak sah, cara membersihkan haid dan nifasnya tidak benar, tanggung jawab kita kepada Allah di hari kiamat kelak. Kalau kita tidak mampu mengajarkan hal-hal tersebut, antarkan para istri untuk menuju majelis taklim, biarkan mereka untuk menuntut ilmu. Dan begitu juga anak-anak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntut orang tuanya, "Kenapa ayah saya tidak melarang saya pacaran saat di dunia? Kenapa ibu saya tidak melarang ketika saya membuka aurat?" Itu semua akan memberatkan kita di akhirat kelak. Maka ajari ahli keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita terdekat dalam agar mereka bisa menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. Ajarkan ilmu-ilmu agama dasar untuk ibadah dan bekal akidah keimanan mereka. Dan menghadiri majelis ilmu ini adalah pahalanya seperti berhaji. Yang keempat, membaca tasbih, takbir, dan tahmid setelah sholat 5 waktu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dengan redaksi yang cukup panjang, ada sahabat-sahabat yang fakir datang kepada Rasulullah dan mengadu, "Ya Rasulullah, zahaba ahlul qudur minal amwali bid darajatil ula minan na'imil muqim." Wahai Nabi Muhammad, orang-orang kaya itu mereka pergi dengan memborong pahala, derajat yang tinggi, dan kenikmatan yang kekal. Padahal mereka sholat seperti halnya kami juga sholat. Mereka puasa, kami pun berpuasa. Tapi mereka mempunyai kelebihan harta. Dengan harta itu mereka haji, dengan harta itu mereka umrah, berjihad, bersedekah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu punya sifat, ketika ada kebaikan yang orang lain buat, mereka tidak mampu mengerjakannya, maka mereka bersedih. Sama-sama manusia, gajinya pun sama, ya pangkat nggak jauh beda, kesibukan nggak sibuk-sibuk amat, tapi orang itu bisa tahajud istiqomah. Kok saya selalu terkejut gitu ya. Tapi orang itu bisa sedekah gemar,
menginfakkan hartanya, kok saya susah sedekah. Sahabat-sahabat Nabi itu ketika ada satu kebaikan yang dilakukan orang lain dari amal ibadah, dari amal kebaikan akhirat, mereka tidak bisa mengerjakannya, sedih. Berbeda halnya dengan kita, tetangga beli mobil baru, kok saya tak bisa. Tetangga rumah baru, kok saya tak bisa. Tetangga istri baru, kok saya juga harus bisa. Untuk dunia kita sikut-sikutan, untuk akhirat pasrah. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa Jumatan seminggu sekali. Jumatan seminggu sekali bukan alhamdulillah, musibah. 5 waktu ia tinggalkan, sholatnya cuma seminggu sekali. Sehingga orang-orang hari ini sampai tidak ada waktu untuk berzikir setelah sholat, mereka buru-buru. Jangankan berzikir setelah sholat yang ganjarannya itu seperti haji dan umrah, hanya dengan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ketika sholat saja pada rakaat terakhir, kekhusyuan kita sudah mulai hilang. Apalagi ketika imam itu membaca surat yang panjang. Dalam hati, imam yang panjang amat suratnya. Udah tahu abis ini saya mau ketemu klien. Udah tahu abis ini ada janji meeting, bos udah nelponin miss-call 15 kali. Panjang pula dia, udah ngebrutu aja di dalam sholat. Padahal Allah Ta'ala yang membuat kita bisa merasakan nikmat selezat ini, nikmat kita menggunakan harta, fasilitas yang Allah Ta'ala berikan, kehidupan yang nyaman luar biasa. Tapi sayangnya terkadang kita lupa berzikir kepada Allah, banyak kita abaikan. Zikir itu adalah benteng kita dari kemaksiatan, benteng kita dari godaan setan. Ketika hati kita kosong dari zikir, maka niscaya mudah kita untuk digoda dan disesatkan oleh setan. Oleh karenanya, membaca zikir setelah sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Meskipun tidak sempat dalam keadaan duduk, kita sempurnakan sambil berjalan, kita sempurnakan sambil membawa mobil, bertemu dengan partner bisnis dan seterusnya. Karena Nabi SAW mengajarkan kita zikir itu setelah sholat 5 waktu untuk dijaga. Tidak perlu kita berzikir dengan yang banyak seperti 20.000 kali, 30.000 kali kalau tidak bisa menjaganya dengan konsisten. Zikir 1000 kali untuk mengcover 6 bulan. 6 bulan gak zikir lagi. Tapi cukup kita jaga zikir setelah sholat 5 waktu plus tambah zikir pagi dan petang. Dan itu pahalanya seperti pahala haji. Yang kelima, amalan yang berpahala haji dan umrah adalah umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan dalam hadis riwayat Bukhari pahalanya senilai haji. Kenapa? Karena bulan Ramadan amal ibadah sunnah dihitung seperti amal ibadah wajib, dan amal ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Biasanya umrah bulan Ramadan itu double, 25 juta selain Ramadan, maka pas Ramadan bisa 50 juta ataupun lebih, harganya banyak naik. Kita yang punya uang jangan merasa pergi umroh itu mahal, sedangkan kita mampu membeli kendaraan yang ratusan bahkan miliaran juta itu murah. Jadi kita berikan, kita sisihkan harta tersebut sebagai menunjukkan keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi umroh 10 hari terakhir Ramadan luar biasa utama. Karena kita akan mencari Lailatul Qadar di tempat yang terbaik, di tempat yang setiap sholatnya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat pahalanya, yaitu Masjidil Haram. Beberapa jamaah di Malaysia curhat ketika umroh 10 hari terakhir Ramadan kemarin, setelah maghrib mereka pulang ke hotel hanya untuk makan. Setelah itu balik lagi mau sholat isya, sudah tidak ada tempat di Masjidil Haram. Kapan bisa dapat tempat? Setelah subuh. Apalagi di malam-malam ganjil, orang-orang sebelum sholat maghrib sudah persiapan untuk iktikafnya, untuk makan malam. Mereka pun rela tidak pulang demi iktikaf di Masjidil Haram sampai waktu subuh. Kalau kita kan 10 hari terakhir, jam 10 mau datang masih kosong, jam 11 datang ke masjid, jam 1 datang ke masjid masih bisa main futsal, santai. Tapi di sana bukan hanya mengeluarkan uang yang banyak, tetapi juga betul-betul ada ikhtiar untuk meraih Lailatul Qadar, yang dimana